Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana dari kelompok 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, SPD MA, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai konstitusi. Adapun hal yang akan saya bahas mengenai konstitusi, yang pertama, apa yang dimaksud dengan konstitusi. Yang kedua, bagaimana kedudukan konstitusi. Yang ketiga, apa fungsi dan tujuan konstitusi. Dan yang keempat, konstitusi apa saja yang pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi sendiri terbagi menjadi beberapa bahasa. Yang pertama ada dari bahasa Belanda, yaitu Grondwet, yang artinya adalah undang-undang dasar. Grond adalah dasar dan wet adalah undang-undang. Selanjutnya ada dari bahasa Inggris atau Constitution, dan ada juga dari bahasa Prancis atau Constituer, yang mana artinya adalah membentuk. Secara umum, dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara. Maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa konstitusi dapat diartikan secara umum sebagai peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara. Konstitusi dapat dilihat dalam dua pengertian, yaitu ada pengertian luas dan sempit. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, ataupun campuran keduanya yang tidak hanya sebagai aspek hukum, melainkan juga non-hukum. Sedangkan konstitusi dalam pengertian yang sempit adalah piagam dasar atau undang-undang dasar. Ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Konstitusi lebih tepat kita sebutkan sebagai undang-undang dasar. Selanjutnya, kedudukan konstitusi. Konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat yang kemudian secara berangsur-angsur memiliki fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Menurut Sri Swemantri mengatakan bahwa kedudukan konstitusi dalam suatu negara menjadi penting karena sebagaimana yang dikutip dari seorang pakar hukum tata negara Belanda, konstitusi suatu negara merupakan satu dokumen nasional, yang mana artinya mempunyai sebuah konstitusi itu adalah hak atau kehendak untuk menunjukkan kepada dunia luar tentang identitas negara sendiri. Yang kedua, dokumen politik dan hukum. Artinya, konstitusi merupakan alat untuk pembentukan sistem politik dan sistem hukum negara sendiri. Dan yang ketiga, sertifikat atau piagam kelahiran. Artinya, yaitu konstitusi merupakan tanda kedewasaan sebuah rakyat dan bangsa dan tanda lahirnya sebuah negara kebangsaan yang merdeka. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Menurut Marwan Mas, beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya kehadiran suatu konstitusi memiliki fungsi yang sangat substansial, yang diuraikan yang pertama merupakan patokan dasar bagi kekuasaan dasar pemerintah dan lembaga negara agar kekuasaan yang diberikan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Yang kedua, merupakan piagam mengenai terbentuknya suatu negara yang berdaulat agar diakui oleh negara lain dengan batas wilayah dan penduduk yang jelas. Yang ketiga, sumber hukum tertinggi suatu negara dan dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Selanjutnya, apa tujuan konstitusi? Menurut Rosyada dan kawan-kawan, tujuan konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri.
Dan yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Konstitusi pada hakikatnya memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan adanya konstitusi, pemerintah pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan adanya konstitusi, pemerintah memiliki skop wewenang yang jelas dan menjadi bagian yang harus dijalankan. Selanjutnya, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Negara Indonesia pernah menggunakan 3 macam undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dilihat dari perspektif periodisasi berlakunya Undang-Undang Dasar, dibagi dalam 5 periode, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara, memuat tentang aturan-aturan pokok ketatanegaraan, yaitu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Pada periode ini, pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi menjadi periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945, yang mana bentuk negaranya adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan bentuk kabinetnya adalah kabinet presidensial. Dan periode yang kedua adalah periode 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember 1945, di mana bentuk negaranya adalah bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan bentuk kabinetnya adalah kabinet parlementer. Sistematika dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Dan penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Yang kedua ada Konstitusi RIS, berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet, yang mana bentuk negaranya adalah negara federasi atau serikat, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan bentuk kabinetnya adalah kabinet parlementer. Sistem dari Konstitusi RIS 1945 yaitu pembukaan atau mukadimahnya terdiri atas 4 alinea, batang tubuhnya terdiri atas 6 bab dan 197 pasal, dan tidak ada penjelasan di penutupnya. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada tanggal 15 Agustus 1900 terbentuklah Undang-Undang Dasar baru menggantikan Undang-Undang RIS, yang mana berdasarkan Undang-Undang Sementara 1950, bentuk negaranya adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahnya adalah republik, bentuk kabinetnya adalah parlementer. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memiliki sistematika yang mana pembukaan terdiri atas 4 alinea, namun rumusannya tidak sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh terdiri 6 bab dan 146 pasal, dan tidak ada penjelasan di penutupnya. Adapun 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang mana bentuk negaranya adalah bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan bentuk kabinetnya adalah presidensial. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembukaan terdiri atas 4 alinea, batang tubuh terdiri atas 16 bab dan 37 pasal, penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Lalu, pada 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan, yang mana
Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, pada tahun 2001, dan pada tahun 2002. Penyebutan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana negaranya adalah berbentuk kesatuan, pemerintahannya berbentuk republik, dan kabinetnya adalah bentuk presidensial. Berdasarkan 5 perioderisasi konstitusi yang berlaku di Indonesia, terdapat 2 sistem yang sangat berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dasril menjelaskan perbedaan kedua sistem tersebut, yaitu yang pertama, konstitusi sistem presidensial terdapat ciri-ciri, yaitu 1. Di samping mempunyai kekuasaan nominal sebagai kepala negara, presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Dia mempunyai kekuasaan yang besar. 2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilihan. Yang ketiga, presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintah di hadapan pemilu. Sedangkan konstitusi sistem parlementer mempunyai ciri-ciri: 1. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. Kedua, para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau sebagiannya adalah anggota parlemen dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen. 3. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang terakhir, kepala negara dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintah diadakannya pemilu. Demikian perbedaan kedua sistem tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai materi konstitusi. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam segi penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.